Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Masya Allah Pak Adi, takut sekali sama Pak Anies. Ini ada apa ini Pak Adi? Saya sebagai masyarakat kecil nih harus tahu ini motifnya apa ini Pak Presiden kok berpidato seperti itu loh Pak Adi. Menghasut rakyat itu supaya tidak memilih satu calon yang berkarakter seperti yang Pak Adi sebutkan di pidato tadi itu. Itu jatuhnya penghasutan ya Pak Adi. Sampean ini posisinya presiden loh, harusnya netral, ndak ke sana ndak ke sini. Terkecuali sampean ini ketua umum partai atau kader, ndak ada yang peduli, silakan monggo. Tuh Pak Adi. Lah, yang ditakutin kalau Pak Anies jadi presiden ini apa? Apa takut ijazah palsunya terbongkar? Pelanggaran HAM-nya, penyalahgunaan anggarannya, penyalahgunaan jabatannya, atau bagaimana ini? Sampai menaikkan derajat Ganjar Pranowo, menjatuhkan derajat Pak Anies Baswedan, ini ya ndak fair bagi masyarakat, ini ndak fair khususnya bagi saya. Mungkin semua masyarakat bertinyi-tinyi ini masalah ini Pak Adi. Mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia ini bisa membaca arah politiknya Pak Presiden ini apa ini. Saya jadi kelingan Najib Razak ini, Perdana Menteri Malaysia yang dipenjarakan oleh rakyatnya sendiri ya Pak Adi. Gara-gara penyalahgunaan jabatan, wewenang, penyalahgunaan anggaran itu Pak Adi. Wis tak ngono wae Pak Adi. Salam sehat, salam berubah, salam perbaikan dari rakyat biasa. Tahun 29 mau jadi calon apa enggak? Ini masih tahun 26 Bu Farhana. Ini bahaya ini nanyanya nih. Jadi pokoknya gini, bagian kita itu bekerja untuk orang banyak. Saat ini saya bekerja membangun jembatan di mana-mana, bekerja bikin think tank untuk perkotaan. Jadi biarkan nanti proses 29 kita lihat nanti. Pokoknya doa bidoa gitu jawabnya. Mari kita akhiri khutbah ini dengan mengangkat tangan dan menundukkan hati. Karena pada akhirnya di tengah segala ikhtiar ketidakberdayaan, hanya kepada Allah kita kembali. Hanya kepada Allah kita menjadikan tempat bersandar dan tempat doa bermuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Muluk, Tuhan yang maha adil, yang maha mengatur seluruh urusan negeri dan umat manusia. Pada hari yang mulia ini kami hadir di hadapan-Mu mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami, bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koreksi, dan kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi karena sistem yang enggan dibenahi. Kami sadar keadilan dan kesetaraan bukan sekedar hasil niat baik, tapi buah dari keberanian untuk menyentuh akar yang lebih dalam, yang kadang menyakitkan, yang sering tersembunyi di balik kebiasaan dan kenyamanan. Dalam kesadaran itulah kami berserah kepadamu ya Allah, memohon perlindungan dan petunjuk agar tak hanyut dalam keputusasaan. Ya Hakim, ya Basir, yang maha bijaksana, yang maha melihat yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati manusia, tuntunlah hati kami agar tidak beku di hadapan derita sesama. Lembutkan hati kami
agar tak terbiasa memalingkan wajah dari kezaliman di sekitar kami. Bukakan hati nurani kami, agar kami tak sekedar tertegun menyaksikan ketimpangan, tapi punya keberanian untuk mendekat, untuk memahami dan bertindak dengan kemampuan yang kami miliki. Ya Hadi, Ya Nur, cahaya langit dan bumi yang menyalakan terang dalam setiap langkah kami, terangi akal dan nurani kami, agar kami tak hanya jadi penonton yang menyimpan simpati di tengah gelapnya nestapa. Tumbuhkan tekad kami untuk menolong yang lemah, membela yang terpinggirkan, memperjuangkan keadilan sebagai laku hidup kami. Kuatkan kami agar kami tak hanya mengutuk kegelapan, tapi mampu menyulut cahaya, meski kecil, meski satu. Ya Aziz, Ya Qawi, yang maha kuat, yang maha menanamkan keberanian dalam jiwa-jiwa yang gentar. Bila langkah kami goyah, kuatkanlah ya Allah. Bila kami surut, kobarkanlah ya Allah. Bila kami bergetar, bila kami gemetar, teguhkanlah kami ya Allah. Kami ingin menjadi manusia yang utuh, yang hatinya hidup, yang nuraninya menyala, dan arah keberpihakannya jelas. Di bawah perlindungan-Mu ya Allah kami memohon, jangan jadikan kami generasi yang lalai, jadikan kami penjahit harapan, jadikan kami penegak keadilan, jadikan kami pembela sesama, bukan dengan amarah ya Allah. Jauhkanlah itu dari sifat kami ya Allah, tapi dengan kasih yang penuh. Jauhkan kami dari sifat jumawa, karena bukan dengan jumawa, tapi dengan keberanian yang jernih. Ya Mujib, Ya Ghafur, yang maha pengampun atas segala khilaf dan lalai. Ampunilah ya Allah, ampunilah kesalahan dan kesombongan kami. Rahmatilah kami, agar tidak hanya mengerti, tapi juga peduli. Jangan biarkan kami hidup hanya untuk diri sendiri ya Allah. Jangan biarkan kami hidup hanya untuk diri sendiri, ketika ada begitu banyak yang menunggu uluran hati, yang menunggu uluran tangan kami. Ya Allah, jadikan keikhlasan sebagai tenaga kami dalam membantu sesama. Jadikan kami manusia yang bermanfaat bagi banyak manusia yang lain. Ya Jabar, Ya Latif, yang maha lembut dalam menyentuh hati yang retak. Hanya kepadamu kami sandarkan harapan yang tak bisa kami ucapkan kepada sesama. Hanya kepadamu kami titipkan luka yang tak bisa disembuhkan oleh kekuasaan manapun. Dan hanya kepadamu kami kembalikan segala ikhtiar yang tak mampu kami tuntaskan oleh tangan kami sendiri. Cukuplah Engkau bagi kami ya Allah. Tak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan hanya kepadamu kami berserah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dami. Ini menarik teman-teman.
Kalau dulu kita melihat bagaimana Jokowi menyindir Anies Baswedan ya, pada saat ia ada eh, acara bersama dengan relawannya ya. Jokowi mengatakan seperti ini teman-teman. Kalau ada pemimpin yang mukanya celing, bersih, tidak ada kerutan, ganteng, hati-hati. Ya bisa jadi kata Jokowi, dia tidak memikirkan rakyat. Sejak kapan ya kan seorang pemimpin itu dilihat dari raut wajahnya? Sejak kapan pemimpin itu dilihat dari eh, kegantengannya, dari kebersihannya, dari kerut wajahnya? Inilah kenapa Jokowi kemudian dianggap menyindir Anies yang mukanya celing, mukanya baik, teman-teman. Ya, terlepas dari itu tentu setiap pemimpin pasti punya ciri khas ya untuk memimpin. Termasuk Anies Baswedan, teman-teman. Anies ya bisa dikatakan ya sudah memimpin Jakarta ya selama 5 tahun atau 1 periode. Ya beliau betul-betul ya kalau kita melihat apa yang dikatakan orang selama ini tentu itu tidak terbukti. Anies intoleransi lah dan sebagainya teman-teman. Tapi Anies kalau kita lihat toleransinya tinggi sekali ya di Jakarta. Bagaimana Anies Baswedan menjadi gubernur untuk segala umat, ya untuk semua umat. Itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, ya kan? Lawan politik tentu tidak akan mau lawan politiknya itu maju, teman-teman. Nah, apa yang Anies lakukan ya selama ini ya tentu kita lihat bagaimana prestasinya, bagaimana uh, apa yang ia lakukan, yang ia kerjakan, ya kan. Dan kalau kita melihat ya Jokowi ujung-ujungnya kan mengkhianati partainya sendiri dengan mendukung anaknya sendiri maju sebagai pendamping Prabowo, ya kan. Itu yang membuat masyarakat kemudian marah sampai hari ini. Bagaimana Jokowi kemudian Gibran yang maju sebagai cawapres, bahkan digadang sebagai wapres, teman-teman ya. Itu kan sebuah hal yang sangat membuat dunia politik kemarin itu panas ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.